Ya, bismillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mas Rifa ini. Saya CKB Angkatan 8 dari Kota Gresik. Hari ini saya bersama Bu Rizka akan melakukan praktek komunikasi coaching. Di sini hari ini saya yang pertama akan menjadi coaching, kemudian nanti Bu Rizka menjadi coachingnya. Kami akan berperan sebagai rekan sejawat, di mana Bu Rizka akan uh, mengutarakan kegelisahannya terkait satu muridnya yang dianggapnya masih belum sesuai dengan keyakinan kelasnya. Baik, kita mulai saja sekarang. Kegiatan ini berlangsung melalui video call. Jadi nanti kita pura-puranya sedang bervideo call. Baik, baik. Kita mulai ya Bu Rizka. Siap, Bu. Assalamualaikum Bu Rizka. Bagaimana kabarnya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Aini. Bagaimana kabar Bu Aini juga? Alhamdulillah, saya juga baik. Wah, Bu Rizka, kemarin katanya Bu Rizka pengen ngobrol-ngobrol nih sama saya. Jadi nggak nih mau ngobrol-ngobrolnya? Iya nih, Bu. Saya ingin ngobrol sama Bu Aini. Saya ingin mengutarakan kegelisahan saya nih, Bu. Banyak pikiran sekarang. Wah, apa nih yang sedang dipikirkan sama Bu Rizka? Monggo-monggo kalau mau ngobrol. Jadi langsung aja ya, karena waktu kita terbatas nih Bu Rizka. Apa nih yang mau diobrolkan Bu Rizka hari ini? Gini loh, Bu. Saya tuh merasa sangat gelisah sekali. Karena saya tuh memiliki satu siswa yang luar biasa tingkah lakunya itu, Bu. Dia itu suka mengganggu temannya. Pokoknya di kelas itu suka membuat onar, membuat usil. Tapi dia juga untuk menangkap pembelajarannya itu susah. Nah, itu kemudian ada satu teman itu yang susah sekali dia itu tidak bisa mengendalikan emosi lah. Anak ini tuh suka mengganggu seperti itu, Bu. Oh, gitu ya. Jadi kesimpulannya gini ya, Bu Rizka ini lagi gelisah karena ada salah satu muridnya yang tadi itu suka mengganggu teman, terus juga kurang bisa menangkap pembelajaran. Artinya belum sesuai sama keyakinan kelas ya, Bu Rizka ya? Iya, benar, Bu. Oke, jadi dalam percakapan kali ini, Ibu Rizka pengennya dapat apa nih? Apa, Bu ya? Saya ingin bagaimana bisa menghadapi satu anak ini tuh, Bu ya, untuk menjadikan dia yang lebih baik lagi sesuai dengan perilaku yang sangat baik, sesuai dengan keyakinan kelas yang ada. Kemudian apa? Biar dia itu tidak mengganggu teman-temannya seperti itu, Bu, dan bisa fokus untuk belajar di dalam kelas. Hmm, kalau menurut Bu Rizka sendiri nih, sebelumnya murid yang ideal itu bagaimana? Menurut saya, Bu ya, kalau murid yang ideal itu murid yang belajar dengan tenang, kemudian belajar sesuai dengan porsinya mereka sebagai anak-anak, kemudian tidak mengganggu temannya. Seperti itu, Bu. Semangat dalam kelas tuh semangat mengikuti pembelajaran. Dari awal sampai akhir itu murid ideal menurut saya. Seperti itu, Bu. Dan dapat Oke, memahami pembelajaran dengan baik. iya 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 Bu Rizka. Kalau semisal itu tadi belajar dengan tenang, kemudian tidak mengganggu, semangatnya ada, fokusnya ada, itu kan secara ideal Bu ya. Berarti semisal itu masuk di skala 10. Nah, kalau menurut Bu Rizka, untuk anak yang tadi Mm-mm. masih dalam skala berapa ya Bu Rizka? Menurut saya, Bu ya, untuk anak-anak tadi, apalagi yang satu anak itu tadi, Bu ya, masih ada di Iya. angka 6. Angka 6, Bu, menurut saya seperti itu. Wah, masih jauh ya kalau di atas ke 10 ya angka 6. Iya, Tapi Bu. kira-kira, baik, kalau begitu kira-kira pengennya Bu Rizka dari angka 6 ini mau naiknya ke level berapa? Gini, Bu ya, dari angka 6, saya enggak minta sempurna, Bu. Saya hanya ingin
naik sedikit bisa ke angka 8 atau 9. Kalau 9 itu sudah bagus menurut saya. Tidak harus ke 10, antara 8 sampai ke 9 seperti itu ya. Agar murid saya itu bisa tenang di sekolah apa dalam kelas seperti itu. Oke. Kalau begitu, kalau ingin mencapai level 8 atau 9, Bu Rizka harus bagaimana? Untuk mencapai level itu apa ya Bu ya yang harus saya lakukan ya? Mungkin saya ingin memperbaiki keyakinan kelas, Bu ya. Keyakinan kelas saya akan saya perbarui. Kemudian cara belajar, cara pembelajaran saya di dalam kelas, mungkin membuat ide-ide yang lebih inovatif dan lebih-lebih apa? Lebih-lebih menyenangkan, biar anak-anak itu tertarik dalam belajar. Kemudian sikapnya itu bisa tenang, bisa tidak mengganggu teman. Seperti itu, Bu. Oke. Jadi, dari pengamatan yang sudah Ibu lakukan nih, menurut Ibu, yang pertama tadi kan ada keyakinan kelas. Poin-poin yang seperti apa yang ingin Ibu ganti atau rubah? Mungkin begini, Bu. Kalau kemarin kan saya membuat keyakinan kelas tuh hanya berupa misalnya belum sedetail mungkin ya, hanya beberapa poin saja. Mungkin hanya 5 atau berapa kemarin 6. Nah, ini saya ingin lebih memperinci lagi. Diperinci bagaimana itu sikap yang baik di dalam kelas, kemudian keyakinan kelas yang harus kita sepakati itu yang sangat baik untuk anak-anak itu seperti apa, mungkin saya lebih terperinci lagi. Itu yang Hmm. ingin saya rubah, Bu. Oh, ya, ya, ya. Tadi berarti kira-kira yang ingin ditambahkan seperti apa, Bu? Mungkin yang ingin saya tambahkan itu kayak misalnya bertanggung jawab, kemudian menghargai teman, seperti itu Bu yang ingin saya tambahkan agar anak-anak itu dapat dapat apa ya? Diyakini dalam hati mereka. Terus kemudian ingin saya jelaskan lagi keyakinan kelas secara mendalam kepada anak-anak, seperti itu Bu. Untuk caranya Untuk sendiri caranya sendiri penyampaian keyakinan kelasnya maksudnya seperti apa? untuk penyampaiannya mungkin saya secara langsung Bu ya, langsung kepada anak-anak setiap pagi itu disampaikan untuk kita harus membuat ulang keyakinan kelas, terus saya jelaskan bagaimana itu karakter-karakter yang baik seperti itu Bu. Jadi anak-anak tuh biar paham, oh itu sikap ini yang harus kita tekankan, harus kita dalam apa setiap kelas, dalam kelas seperti itu. Oke, baik. Itu kan untuk keyakinan kelasnya. Tadi mungkin akan dilakukan secara berulang setiap pagi dengan poin-poin yang Ya. lebih banyak lagi dan berulang ya, Bu, ya. Kalau untuk yang pembelajaran inovatif, seperti apa yang Bu Rizka inginkan? Untuk pembelajaran inovatif mungkin gimana Bu ya? Mungkin saya bisa membuat sebuah ide menarik untuk mengaitkan pembelajaran anak-anak agar dapat berlaku baik. Mungkin bisa role playing, Bu ya, role playing atau dengan memperlihatkan video seperti itu. Kalau role playing-nya sendiri itu gimana nanti penerapannya Bu Rizka di kelas? Untuk role playing mungkin gini, kan siswa saya kan ada 17 Bu ya. Mungkin saya bagi menjadi 3 kelompok. Nah, setiap kelompok nanti akan memainkan perannya masing-masing. Jadi dia bisa mengetahui bagaimana karakter-karakter yang ada pada kehidupan, kehidupan sehari-hari. Misalnya nanti ada sebuah cerita tentang si kaya dan si miskin. Jadi kan ada yang berperan baik, ada yang berperan jahat. Kemudian setelah itu nanti diberi penguatan. Seperti itu, Bu. Menarik sekali ya. Jadi nanti anak-anak belajarnya sambil bermain. Oke, kalau Iya. tadi kan ada video yang Ibu ucapkan. Kalau videonya seperti Iya. apa, Bu Rizka? Mungkin video tentang itu, Bu, tentang perilaku anak yang baik seperti itu. Kita carikan video tentang sikap-sikap yang patut kita jadikan untuk teladan. Jadi nanti diberikan kepada anak. Anak itu dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Oke, sekarang nih dari banyaknya kegiatan yang sudah direncanakan sama Bu Rizka, ada role playing, ada keyakinan kelas yang dirubah, kemudian ada video. Manakah yang kira-kira yang bisa Ibu lakukan di waktu dekat ini? Mungkin kalau yang pertama kali akan saya lakukan yaitu itu tadi Bu, merubah keyakinan kelas saya. Itu yang akan saya lakukan terlebih dahulu. Kapan nih maunya Bu Rizka merubah itu? Ya secepatnya Bu, kalau bisa besok saya akan rubah. Jadi Wah, semangat besok nih ya. ketika awal pembelajaran anak-anak akan saya ajak dulu untuk ayo nak kita revisi bareng-bareng keyakinan kelas yang ada. Ibu mau keyakinan kelas kita itu ditaati dan dilakukan dengan sepenuh hati. Seperti itu, Bu. Wah, semangat Bu Rizka. Terus, kalau kan ini semangatnya sekarang nih, kalau besok barangkali nih Bu Rizka lupa, ada nggak teman yang bisa membantu Bu Rizka untuk memberikan semangat dan juga mengingatkan kembali untuk tujuannya? Eh, Mungkin dari rekan sejawat saya seperti itu, Bu ya. Iya. Kalau dari rekan sejawat, insya Allah ada, Bu. Ini kita itu dipanggil dengan panggilan Upin Ipin. Karena kita itu selalu bersama-sama dan namanya juga hampir sama. Jadi kalau orang-orang lihat apa panggil tuh Upin Ipin seperti itu. Mungkin itu yang bisa akan saya ajak untuk mengingatkan saya besok. Siapa namanya Bu? Masa Ipin Upin? Iya, kan saya Rizka ya Bu ya. Yang satunya itu namanya Risma. Bedanya cuma huruf K sama huruf M. Lah itu Oke, kan rekan baik nanti sejawat Bu saya. Oke, nanti berarti Bu Risma membantu Bu Rizka untuk mengingat kembali ya untuk tujuannya. Iya, iya betul Bu. Oke. Alhamdulillah, semoga semuanya berjalan lancar ya Bu. Menurut Bu Iya. Rizka nih, dari sesi kita hari ini, karena kan waktu juga sudah kayaknya ada keperluan lain nih Bu. Jadi kira-kira apa yang sudah dapatkan Bu Rizka dari apa yang kita bicarakan hari ini? Mungkin saya sedikit apa ya Bu ya, dapat pencerahan dari obrolan kita hari ini ya. Saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya tentang satu anak itu tadi Bu ya. Eh, jadi saya mungkin apa tadi bisa merubah keyakinan ulang saya, kemudian saya membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan dengan bermain peran dan juga mencari video-video untuk apa? Untuk merubah karakter anak tadi Bu. Baik Bu Rizka, alhamdulillah ya sudah ada beberapa ide. Semoga nanti bisa diterapkan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Nanti kita calling-callingan lagi. Saya juga sudah Iya, ini nih Bu. apa namanya semangat. Kira-kira hasilnya seperti apa? Oke Bu Rizka. Iya, Bu. Siap, Bu. Doakan saya berhasil, Bu ya, dapat merubah anak-anak karakter tadi yang kurang baik. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan terima kasih Bu Aini atas waktunya, atas keluh kesah saya sudah saya ajak berbagi cerita. Semoga Bu Aini tidak merasa bosan dengan cerita saya, Bu ya. Ya, sama-sama ya Bu Rizka. Baik Bu Iya, Rizka, terima kasih Bu. banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Aini. Selanjutnya, untuk kegiatan kedua yakni kegiatan coaching. Kami akan merubah peran, yakni di mana Bu Rizka akan menjadi coachingnya, seorang guru, kemudian saya menjadi coachee yang berperan sebagai anak SD sekitar kelas 6 yang sedang galau nih, mau mengikuti lomba tapi takut, begitu ya. Oke Bu Rizka, kita mulai. Siap, Bu. Kita mulai. Baik. Berarti sampai jam sekarang 47, 48. Sampai jam 2 lebih 3 menit ya. Ya, lebih nggak apa-apa. Oke, Ya, baik. Kita mulai ya, Bu. ya. Assalamualaikum Sudah. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum, Bu Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Mbak Aini? Bu Rizka,
Bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya pengen bercerita nih sama Bu Rizka. Boleh, boleh. Tentu saja. Dengan senang hati, Bu Rizka akan meluangkan waktu untukmu. Memangnya ada apa ya, Mbak ini? Bu Rizka kemarin masih ingat kan kalau saya diminta untuk menjadi ini tuh Bu, ikut lomba storytelling. Tapi kok saya takut Bu, minder Bu rasanya. Loh, Mbak Aini, kenapa kok takut? Kenapa Mbak Aini kok minder? Kira-kira ada yang bisa Bu bantu? Iya Bu Rizka, saya ini tidak percaya diri Bu Rizka untuk mengikuti kegiatan lomba storytelling-nya. Wah, padahal itu bagus sekali loh, Mbak. Saman sudah ditunjuk untuk mengikuti lomba storytelling. Kemudian kira-kira Mbak ini nyamper Ibu Rizka. Memang ada apa pada obrolan kali ini yang ingin dicapai oleh Mbak Aini? Mmm, saya sih pengennya nih Bu Rizka, dapat solusi, biar saya nggak gelisah lagi, saya percaya diri untuk mengikuti kegiatan lomba ini, karena saya masih kurang nyaman dan juga kurang percaya diri. Hmm, Mbak Aini kurang percaya diri berarti ya. Kemudian apa yang membuat Mbak Eni kurang percaya diri? Coba jelaskan kepada Bu Rizka bahwa kamu tidak percaya diri itu yang seperti apa? Gini nih Bu, karena saya rasa masih banyak nih teman-teman itu loh Bu, pandai dalam bahasa Inggris. Kalau saya coba latihan kemarin itu Bu di rumah, waktu storytelling-nya saya latihan, Ya. kok rasanya intonasi saya itu datar, terus ekspresi saya monoton, terus bicara bahasa Inggris saya kok nggak bagus gitu Bu. Nah, kami sampean kemarin kan pas latihan itu monoton ya. Bicaranya Hmm. tidak bagus, ekspresinya datar. Kemudian usahanya Mbak Aini agar bisa lebih baik, agar tidak monoton, harus seperti apa? Mmm, Mungkin saya perlu melihat melihat video tutorial mungkin ya, Bu, ya? Hmm, bagus, video tutorial. Video tutorial yang seperti apa ya, Mbak? Eee, Video yang ini, Bu, apa, kayak ada video-video cara pengucapan bahasa Inggris, terus juga ada ini, apa, mungkin storytelling? Oh, video seperti itu. Tapi Gurus katanya, kan sampai ditunjuk sama Bapak Ibu Guru ya. Menurut Iya. Mbak Aini sendiri, apakah dalam kesehariannya itu Mbak Aini itu menyukai atau bisa dalam pelajaran bahasa Inggris? Mmm, saya sih bisa, Bu, kalau waktunya pembelajaran bahasa Inggris. Saya juga suka baca-baca cerita yang berbahasa Inggris. Namun kalau di lomba, saya takut gagal, Bu. Kenapa takut gagal? Tadi karena tidak percaya diri tadi itu Mbak ya? Iya, Wah, kamu pasti harus bisa. Kalau kamu menyukai bahasa Inggris tadi ya, kira-kira kemampuan kamu dalam pelajaran bahasa Inggris tuh seperti apa? kalau kemampuan saya, Bu, mmm, saya sih cukup bisa, Bu, kalau ditanya sama guru bahasa Inggris. Saya juga cukup, mengerti arti-arti atau kalimat-kalimat bahasa Inggris. Saman kan bisa mengerti kalimat-kalimat bahasa Inggris, bisa seperti itu. Tapi tadi kan takut gagal, takut percaya diri. Jadi Bapak Ibu guru itu kalau memilih anak itu ya pasti sudah dilihat untuk kemampuannya. Seperti itu. Jadi apa yang Mbak Aini lakukan untuk meningkatkan kemampuannya dan untuk meningkatkan rasa percaya dirinya? Ayo, coba apa? Ah, apa ya, Bu, ya? Oh, mungkin ini Bu ya, kayak yang tadi.
saya harus melihat-lihat video tentang storytelling ya, Bu, ya? Iya, Sebagai pembelajaran. bagus. Iya, bagus. Mbak Ai ini kan bisa melihat video-video storytelling atau apa? Tutorial-tutorial. Nah, menurut Mbak Ai ini, video seperti apa ya yang akan Mbak Ai ini jadikan untuk contoh Mbak Ai ini maju ke lomba? Video yang storytelling-nya ikut lomba terus menang juara satu, Bu. Seperti itu. Kemudian, Iya, jadi kan saya bisa melihat ini intonasinya, terus caranya mereka storytelling seperti apa, apakah saya harus membawa sesuatu, nanti saya pilah-pilah yang menarik yang mana gitu ya, Bu, ya? iya, bagus. Idenya sangat bagus dengan melihat video storytelling anak-anak yang juara satu. Kemudian Mbak ini menirukan ekspresinya, menirukan gerakannya. Apakah hanya dengan melihat video seperti itu? Apakah Mbak Eni bisa bisa meningkatkan rasa kepercayaan dirinya? Ayo, masih Mmm, ada ide lain? Mungkin saya harus praktek ya, Bu, ya? Mungkin saya bisa praktek storytelling-nya di depan Bu Rizka atau di depan teman-teman kali ya, Bu, ya? Biar saya lebih percaya diri nanti kalau berhadapan dengan banyak orang. Iya, bagus Mbak sekali. Bu Rizka yakin Mbak ini apa? Pasti bisa. Kemudian kan membuat apa namanya praktek di depan ibu atau di depan teman-teman, apakah itu memang bisa membuat Mbak ini lebih percaya diri? Mungkin bisa, Bu, karena nanti saya akan terbiasa bercerita di depan banyak orang. Jadi waktu lomba saya nggak grogi lagi, Bu. Iya, berarti idenya sangat bagus sekali. Kira-kira kalau Mbak Aini punya ide seperti itu, kira-kira kapan akan Mbak Aini lakukan? Untuk yang praktek ya, Bu. Iya, untuk prakteknya. Mungkin saya nanti ajak teman-teman setelah waktu istirahat ya, Bu, ya. Nanti ajak teman-teman ke aula Iya, terus saya praktek. iya, pinter. Bisa, istirahat bisa. Kemudian, kapan lagi misalnya? Kalau misalnya istirahat dirasa waktunya kurang, kemudian kapan lagi akan dilakukan praktek itu? Mungkin setelah pulang sekolah kalau teman-teman mau atau nanti minta waktunya Bu Rizka sebentar setelah pulang sekolah membantu saya untuk praktek. Iya, bagus, Mbak. Bagus rencananya ya. Rencananya melihat video, mengajak teman-teman praktek. Mungkin itu nanti bisa meningkatkan kepercayaan diri Mbak Aini ya. Apakah sekarang Mbak Aini merasa sudah percaya diri dan siap untuk mengikuti lomba? Kalau percaya diri belum, Bu, tapi insya Allah saya siap. Saya akan mulai merubah beberapa hal agar percaya diri saya ini juga meningkat. Iya, Mbak Aini. Mbak Aini harus tetap semangat ya. Karena kan Iya, Bu. sudah siap lomba tapi belum percaya dirinya belum meningkat. Nah, harus terus ditingkatkan, Mbak. Harus terus apa? Bagaimana agar tetap percaya diri agar lebih meningkat lagi? Ayo, bagaimana? Berarti ini Mbak ini masih ragu-ragu. Bagaimana biar Mbak ini masih bisa maju untuk lomba dan harus pede seperti itu? Tadi Bu, praktek ya Bu ya, tetap Iya. selalu praktek, praktek dan praktek biar percaya diri Mm-mm. lagi. Ya Bu, saya akan percaya diri lagi. Iya. Mungkin yang paling kan sudah praktek-praktek. Tadi ada video, ada praktek. Mungkin ada lagi ya Mbak, apa yang ingin Mbak Aini lakukan agar lebih menguasai lagi. Mungkin itu Bu, 2 itu saya rasa sudah cukup Bu, karena mungkin saya Hmm, waktunya kan cuma tinggal 1 bulan Bu. Jadi saya akan iya, berusaha keras untuk melihat, beberapa video yang ada sama praktek lebih banyak lagi.
Berarti hanya dua itu tadi Mbak ya. Lah, dari dua itu tadi, mungkin menurut Mbak ini yang akan segera Mbak Aini lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri Mbak Aini itu apa? Saya harus persiapan dulu, Bu. Jadi mungkin melihat video dulu, Bu. Saya akan melihat video-video yang bagus tentang storytelling. Nanti saya belajar. Baru nanti kalau sudah lihat videonya, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat saya praktek. Oke, berarti komitmen komitmen Mbak Aini untuk maju lomba itu yang pertama kali akan dilakukan tuh melihat-lihat video terlebih dahulu ya. Karena tadi Mbak Aini bilang waktunya kurang lebih berapa tadi? 1 bulan ya, Iya, 1 bulan. iya, Bu. Jadi melihat video kemudian praktek itu yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Bagus Mbak. Ibu doakan semoga Mbak ini bisa lancar dalam kegiatan lomba storytellingnya nanti ya. Bisa Amin. hebat, bisa mendapatkan juara satu dan keinginannya bisa percaya Diri. diri. Iya, Bu. Iya, bagus sekali Mbak Aini. Semangat ya, Mbak Aini harus tetap semangat dalam kegiatan lomba ini. Iya, Bu. Saya pasti akan semangat, Bu, untuk belajar. Siap. Ya, harus itu semangat. Nah, ini kan waktunya sudah mepet, Mbak ya. Mbak ini apakah tadi sudah jajan apa belum? Belum, Bu, karena saya tadi bingung jadinya ke ruangan Bu Rizka dulu ini. Berarti setelah ngobrol dengan Ibu hari ini, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah lega, Bu. Saya sudah menemukan solusi-solusi untuk meningkatkan kepercayaan diri saya. Tadi kan saya akan melihat video, terus kemudian saya Iya. juga akan melakukan praktek bersama teman-teman dan juga sama Bu Rizka. Mungkin itu yang akan saya Iya, lakukan, Bu. benar. Berarti sudah lega ya, sudah bisa untuk maju ya, Mbak ya. Iya, Bu. Berarti dengan obrolan kali ini sudah mendapatkan solusi dari apa yang menjadi kegelisahannya Mbak Aini. Karena Mbak Aini belum belum jajan dan ini waktunya itu bentar lagi udah mau masuk. Jadi Mbak Aini sekarang jajan dulu, kemudian bisa kembali ke dalam kelas. Ya, Baik Bu Rizka, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih sudah memberikan saya semangat untuk mengikuti lomba ini. Terima kasih juga atas doanya. Sehat selalu buat Bu Rizka. Terima kasih Bu Rizka. Saya pamit dulu ya Bu ya. ya, sama-sama Mbak. Ibu yakin Mbak Aini pasti bisa dan akan mendapatkan juara satu. Yakin, 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 Amin. yakin. Kalau yakin pasti akan mendapatkan apa? Hal yang terbaik. Sama-sama. Silakan jajan Baik, Mbak. terima kasih Jangan Bu sampai Rizka. perutnya itu kosong ya. Iya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kurang 1 menit.